Perkenalkan, nama saya Impal Akbar Lubis. Saya mahasiswa program profesi guru Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa adalah 2331 5371 3776. Saya akan memulai video pembelajaran ini. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik. Gimana? Kalian sehat? Coba dicek dulu kerapiannya. Ya, silakan berdiri, dicek kerapiannya dulu. Apakah sudah rapi? Sudah. Coba lihat sekelilingnya, apakah masih ada sampah-sampah? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, silakan duduk. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap. Pembelajaran alat politik dulu adalah masing-masing dimulai. Ya, anak-anak, apakah masih ada yang perlu kalian tanyakan untuk materi kita yang kemarin? Yang sebelumnya? Sudah paham semua? Oke, materi kita berikutnya kita akan belajar tentang praktek konfigurasi penyambungan kabel LAN UTV. Oke. Bapak mau nanya, ada yang sudah tahu apa fungsi kabelan UTP? Belum. Apakah sudah ada yang pernah coba? Secara tidak langsung, selama ini kalian sudah mencoba. Dalam hal ini, kalau kalian praktek di lab, kalian akan melihat laptop yang atau PC yang kalian pakai terhubung dengan apa? Kabel. Nah, kabel yang itu dipakai namanya kabel LAN UTV. Nah, jenisnya ada yang namanya jenis strike dan cross. Kalau strike untuk menghubungkan apa? Ada yang tahu? Yang tahu kabel strike fungsinya buat menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya
laptop dengan switch. Nah, itu dengan menggunakan kabel strike. Atau pakai yang modemnya masih pakai kabel, nah itu pakai kabel strike. Kalau yang sama berarti kabelnya apa? Cross. Oke. Kalau begitu, oke, Bapak lupa. Perkenalkan, nama Bapak Impal Akbar. Bapak sebagai guru produktif TKJ. Saat ini Bapak sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Malang. Nomor induk mahasiswa Bapak adalah 2331 5371 3776. Ini adalah identitas Bapak sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Malang, sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru. Buat kalian, materi kita kali ini mungkin akan sedikit menyenangkan kalau kita coba bersenang-senang dulu sekalian, ice breaking dulu, biar seger dulu deh. Kelihatan Bapak lihat kayaknya ada yang udah mulai stres nih mikirin materinya nih. Boleh berdiri? Ya tuh, ada yang udah mulai ngantuk tuh. Kalau Bapak bilang tepuk 2, berarti kalian tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang tepuk 3, berarti kalian tepuk 2 kali. Kalau Bapak bilang tepuk 1, berarti 1 kali. Bapak bilang tepuk 1, 2 kali. Kalau tepuk 2 kali 1 kali. Kalian Bapak bilang tepuk 3 kali, berarti kalian hanya 1 kali tepuk. Oke, coba kita coba. Tepuk 2 kali. Ya, masih belum. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. Ya, coba diulang. Tepuk 2 kali, 1. Tepuk 3 kali, 2. Tepuk 1 kali, 3 kali. Ya, coba lagi. Tepuk 3 kali. Oh, masih ada yang salah. Berarti otak kanan dan otak kirinya belum fokus. Tujuannya ini biar kalian fokus. Tepuk 2 kali. Nah, diulang. Tepuk 3 kali. Oke. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Oke, udah. Udah enak? Oke, silakan duduk. Oke, buat kali ini Bapak coba sedikit menjelaskan tentang materi kita. Yang jelas, materi kita tentang praktek konfigurasi penjambungan kabel. Tujuannya adalah biar kalian itu mampu menjelaskan apa itu kabel jaringan LAN, mampu menjelaskan kabel jaringan LAN dengan tepat dan benar. Yang kedua adalah nanti kalian mampu menentukan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kabel jaringan LAN. Kira-kira bahannya apa aja yang dibutuhkan? Kabel RJ45, LAN tester, satu lagi apa? Tang rimping. Oke. Ini ya, kita udah tahu ya. Jadi
Melalui demonstrasi nanti kalian akan paham langkah-langkahnya buat kabel. Terus nanti ada yang presentasinya gimana, oke? Kita kembali ke materinya. Di sini kita akan praktek konfigurasi penyambungan kabel UTP. Untuk pengertiannya sendiri, kabel UTP adalah singkatan dari Unsealed Twist Pipe, yaitu kabel jenis kabel yang terbuat dari bahan tembaga pengantar dari isolasi dari plastik dan terbungkus dengan bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti. Jadi nanti di dalam kabel ini ada 4 pasang inti yang saling berbelit. Jadi ada kabelnya yang jenis sealed and unsealed. Kalau yang sealed itu kalian nanti pakainya bukan buat kabel seperti ini. Yang ini adalah kabel unsealed. Kalau yang sealed, kalau kalian dulu zaman dulu yang rumahnya punya telepon, bapak bilang yang rumahnya punya telepon, sebelum teleponnya menggunakan fiber, dulu menggunakan kabel namanya ini, sealed. Sama isinya 8 juga, cuma berbeda, itu aja. Nah kalau fungsinya, yaitu untuk sebuah jaringan lokal lah, di mana kabel UTP kurang lebih impedensinya adalah 100 ohm berdasarkan sebagai pengantar data. Jadi hanya fungsinya buat pengantar data. Ada arus listriknya nggak kalau sebagai pengantar data? Ada. Ada nggak? Karena ini tembaga. Ya. Ada arusnya kalau dia kena yang namanya arus juga. Tapi kalau dia nggak kena arus, cuma fungsinya sebagai pengantar data. Jadi kalau untuk nyetrum enggak, kecuali dia digunakan fungsinya untuk jadi kabel listrik. Kalau dia nggak bukan kabel listrik, jadi nggak nyetrum ya. Nah, ini yang jenis kabelnya, di dalamnya itu ada 4 lilit, 1, 2, 3, 4. Nah, ini macam-macam kabel UTP ada dari Cat 1 sampai yang terbaru itu adalah Cat 7. Cuma bedanya dari Cat 1 sampai Cat 7 itu adalah speednya. Makin besar speednya, makin kecepatannya makin kencang. Contoh di Cat 4 sudah mencapai 16 MB, Cat 5 100 MB, Cat 6 makin tinggi lagi. Cat 7 ini yang masih jarang. Ini masih jarang kalau Cat 7. Kita masih pakai kebanyakan Cat 5 dan Cat 6. Jadi kabel UTP juga ada jenisnya. Selain Cat-nya itu Cat 6 atau 5 atau 7 dan seterusnya, yang dipakai sekarang itu rata-rata Cat 5, 6, yang 7 ini masih jarang. Yang dipakai lagi kabel UTP itu ada yang khusus di dalam ruangan dan ada juga yang khusus di luar ruangan. Yang di luar ruangan itulah yang untuk termasuk yang harus kuat tahan cuaca. Dalam arti kena panas, kena hujan, dia harus tahan. Beda dengan yang dalam ruangan ya. Kalau yang dalam ruangan itu dia nggak kuat dengan kondisi cuaca, misalnya suhu panas ataupun suhu dingin, seperti itu. Nah, cara crimpingnya nanti kalian akan lihat sendiri, di mana bahannya udah ada, bapak siapin kabelnya, RG45-nya, tang crimpingnya dan lamp testernya. Ini tang crimpingnya nanti bapak kasih. Ini jenis kabelnya yang tadi bapak bilang ada 4 pasang ya. Ya. Nah, ini lamp tester untuk menguji kabelnya yang kalian buat untuk strike-nya nanti kelihatan. Ini yang namanya RG45.
Nah, jenisnya ada strike dan cross. Seperti yang tadi sudah. Nah, ini urutan kabelnya, nanti kalian perhatikan. Ujung yang satu dengan ujung yang satu, urutan kabelnya sama. Misalnya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Seperti ini ya. Yang pertama di ujung sini kalian rapikan, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nanti yang ujung satu lagi sama. Cara masukinnya juga harus ingat, jangan salah. Saat memasukkan kalian lihat, ini ada yang kaitnya. Kalian masukkan seperti ini, agak masuk nanti. Yang putih oranye adanya dari sebelah kiri. Yang putih coklat-coklat adanya di sebelah kanan. Kalau kalian balik, baru posisinya terbalik. Tapi ingat, posisi kaitnya ngadep ke kalian. Ini fungsi daripada kabel strike, menghubungkan dua hub atau dua switch antara komputer, menghubungkan komputer dengan switch, dapat nyambung port, router dan LAN dan sebagainya. Ini penjelasan untuk kabel cross, tapi kita nggak bikin kabel cross. Saat ini kita hanya bikin nanti namanya kabel strike. Jadi ada ujungnya ada beda 4 warna ya. Kalau antara kabel strike dengan kabel cross, kita berarti cuma kabel strike. Saat ini kita pakai hanya kabel strike. Nah, ini urutan untuk kabel cross. Dia 361 45 2 78. Tapi kalau kabel strike urutannya 1 2 3 4 5 6 78. Ini proses scriptingnya, jadi kalian potong dulu nanti ujungnya ini sedikit. Usahakan ujungnya kabel yang habis kalian potong masuk ke dalam RG 45-nya. Nanti kalian pisahkan kabel-kabelnya, kalian nikah sesuai warnanya kayak gini. Lepasin kumparannya di pasangan-pasangan yang tadi dipisah-pisahin masing-masing. Pastikan kulit kabel di posisi tidak terlalu ke dalam dan keluar jika sudah dimasukkan ke dalam pot. Jadi masuknya jangan terlalu, yang posisi kulitnya ini jangan terlalu masuk banget ke dalam, jangan terlalu keluar juga, karena akan merusak sendiri nanti kabelnya. Oke, ini untuk warna LAN testernya nanti kalau dicubit diuji. Jadi fungsinya LAN tester buat mengecek kabel UTP unsealed. Sudah ini? Oke. Jadi ada induk dan ada tester, anak tester. Yang dibilang induk ini, yang dibilang anak tester ini. Jadi kalau untuk jaraknya dekat, kalian masih bisa induk dan anak dijadikan satu. Tapi kalau jaraknya jauh, induk dan anak bisa dipisah untuk pengecekannya. Ini cara mengeceknya, nanti masukin ujungnya. Ini keterangan yang untuk kabel strike. Oke, terima kasih. Bapak minta kalian buat kelompok, masing-masing kelompok ada yang 4, ada yang 5 orang. Nanti yang 4 orang adalah dari Farhan sama Indri, Saida ke sana, Bilal, ini Vito sama Jennifer berlima jadi 1, Indra dan 1 2 3 4, dan dari Khalifah ke Randa itu jadi, nanti Bapak bentuk ya, jadi 5 ya. Oke, bisa dibentuk kelompoknya langsung. Indra gabung, Indra ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Hah? Oh iya.
Yang ini nanti deketan kan, kalau gantian. Oke, kalian sambil mengerjakan. Tadi Bapak lupa mengabsen kalian. Adit, Bilal, Fardan, Surahman, kenapa Surahman? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Sakit ya? Semoga lekas sembuh. Adira, April, Bostop, Nisa, Dia, Nada, Noval, Novianti, Zil, Sakrina, Amar, Izin, Jen, Kolifa, Maulina, Indra, Rangga, Patli. Oke, sudah semua? Oke. Ada masalah? Indra ngerjain LKPD? Iya, Pak. Ya, dilurusin dulu kabelnya. Sin biar lurus ya. Bapak udah tahu? Udah tidak? Yang mana? Ke nama Bapak ini. Biar masuk sampai ujung mentok. Iya. Masuk kalau pikir. Kenapa? Hah? Apa ya? Ini udah mentok, udah apa? Ya udah mentok. Ya.
Ya, kabelnya strike sama strike aja ya. Oh. Kenapa? Lancaster, oke. Siapa yang sudah? Lancaster, ya. Gantian Lancasternya, kebetulan kemarin ada satu di pinggir kali. Mana saudara? Satu, dua, tiga, empat, lima. Persen namanya bisa. Coba kita lihat. Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh, delapan ya. Oke, betul. Apa lagi yang udah? Kapan udah? Delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ya. Ayo, yang ini udah? Coba, cek. Ya. Ini angka 2 sama angka 3 nya kurang masuk. Coba yang satu dulu ya. Kayaknya sama ini, 2-nya juga kurang masuk ini. Ya, 2 dan 3-nya kurang. Dari Flamingo. Dua-duanya ya, dua-duanya. Yang kenceng dong, yang punya tenaga yang motong. Oke, 5 menit lagi ya. Oke, waktu briefingnya udah selesai. Silakan bangkunya dirapikan dulu kembali. Ya, bangkunya dirapikan kembali. Yang tadi ngadepnya biar ngadep ke depan semua. Nggak perlu kembali ke apa-apa. Yang penting bangkunya dirapikan. Ya, kabelnya sama RG-nya sama subscribing-nya tolong dikumpulkan kembali ke depan. Ya, sudah. Tolong siapkan APK
melakukan tes, pretest untuk materi kita hari ini. Soalnya akan Bapak kirim di Google Classroom kalian. Silakan kalian buka Google Classroom kalian. Waktunya akan Bapak kasih waktu selama 10 menit mulai dari sekarang. Oke, waktunya 2 menit lagi. Sudah selesai semua? Oke, waktunya selesai. Bentar, Bapak cek. Yang Bapak panggil ke depan, silakan maju. Stop. Zila dan Jennifer. Ya, kita berikan aplaus buat mereka sebagai nilai yang terbaik. Ya, aplaus buat selamat buat Jennifer yang tertinggi, Jilbir kedua, Boston yang ketiga. Ya. Untuk materi kita hari ini cukup jelas. Bapak ingin satu orang dari kalian memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Saya Pak. Ya, boleh. Kesimpulan hari ini itu tentang pembelajaran kabel UTP. Ya. Di dalam pelajaran kabel UTP kita menggunakan jenis yang Cat 6. Ya. Cat 6. Kabel Cat 6, betul. Juga ada dua jenis kabel, yaitu ada kabel strike sama kabel cross. Ya. Kabel strike untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Cross penghubung dua perangkat yang sama. Ya. Juga cara merakit kabel UTP, ada alatnya ada RTJ 45, tang krimping, Ya. kabelnya sama LAN tester. Ya. Oke. Apa lagi? Itu aja sih yang saya tangkap. Oh, itu aja. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Oke, Bapak sedikit menambahkan untuk kesimpulan hari ini. Untuk materi kita hari ini adalah yaitu kabel strike, di mana kabel strike adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya laptop dengan switch atau komputer dengan switch, atau dari hub ke modem juga termasuk menggunakan kabel strike, karena hub belum tentu modem, switch itu belum tentu modem, tapi ada yang modem bergunanya sebagai switch. Untuk penyambungan kabel sendiri, kalian dengan kabel LAN tester ini, kabel LAN strike ini, kalau kalian bisa menggunakannya, kalian memanfaatkan dengan baik, kalian bisa menjadikan ini sebagai salah satu bisnis kalian di TKJ. Kenapa Bapak bilang sebagai bisnis usaha kalian? Zaman sekarang banyak orang yang tidak mau membuat kabel strike ataupun kabel cross. Mereka ingin yang instan, mereka beli saja yang sudah jadi. Jadi kalau kalian mahir dalam hal membuat kabel strike ataupun kabel cross, di masa mendatang kalian akan bisa menjadi sebagai salah satu
penghasilan kalian. Kenapa Pak bilang penghasilan? Kemarin sebelumnya kalian sudah belajar install Windows, Office dan lain-lain. Itu pun sebagai lahan penghasilan. Kenapa? Kalau ada komputer tetangga yang minta diinstal ulang, berarti kan kalian sudah mengerti caranya, tekniknya seperti itu. Nah, sekarang yang kabel strike sama. Misalnya tetangga membutuhkan, kok saya dari laptop saya ke modem nih nggak bisa, kenapa ya? Atau ke modemnya misalnya yang di rumahnya pakai IndiHome, mau sambungin langsung IndiHome, kok nggak bisa ya? Nah, itulah harus pakai kabel strike. Kan kalian bisa aja, sini Pak, saya beliin kabelnya, nanti saya bikin. Nah, kalian tinggal datang ke toko komputer, beli RJ45 nya, beli kabelnya, bisa kalian crimping sendiri gitu. Kira-kira bisa? Paham? Oke, kalau kalian paham dan mengerti, Bapak sangat bersyukur sekali. Semoga kalian dengan materi kita hari ini, kita bisa menjadi lebih baik di kedepannya. Apakah kalau Bapak boleh bertanya satu orang? Oke, coba Pak jelaskan fungsi daripada kabel cross. Komputer yang sama, iya betul. Misalnya kabel cross itu adalah untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya komputer dengan komputer, switch dengan switch. Nah, itu menggunakannya kabel cross. Contoh, kalau kalian lihat di ruang lab ada switch 1, ada switch 2. Itu yang dipakai kabel apa? Cross, bukan kabel strike. Jadi kalian harus bedakan antara yang strike dan kabel cross. Oke, untuk materi berikutnya nanti kabel cross. Mudah-mudahan kalian lebih baik lagi. Yang kelompok yang tadi belum berhasil, semoga berhasil. Kelompok yang berhasil lebih baik lagi, lebih berhasil lagi. Oke, ketua kelas boleh dipimpin doa, tapi sebelum doa tolong dirapikan kembali dulu meja dan kursinya agar disamakan lagi. Nanti yang tugas piket, tolong nanti yang tugas piket sampah-sampah bekas kabel yang dipotong atau RJ yang terpotong nanti dibersihkan ya. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap. Sebelum kita pulang, maka kita masih ada dulu. Kita dimulai.
pulang dengan tertib, dengan baik, langsung pulang ke rumah, tidak ada yang nongkrong-nongkrong lagi. Oke? Ya, silakan. Pulang. Iya.